Gen Z itu juga nggak bisa loh dikatakan keseluruhan itu seperti strawberry yang lemah gitu. Seharian di kos nggak ngapa-ngapain, matiin HP, nonton, itu tuh kayak me time gak sih buat kita? Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Marcella di podcast Malang Live. Selasa 5 Agustus kali ini kita akan membahas isu yang semakin relevan di kalangan anak muda, yaitu mental health atau kesehatan mental. Melalui podcast kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana Gen Z memaknai mental health dan juga bagaimana cara mengontrol emosi dengan benar. Telah hadir di Tribun News, Fatila dan juga April. Halo April, Fatila, apa kabar? Halo Baik. Tribuners, baik. Boleh perkenalan diri? Halo Tribuners, aku Nur Fatila, biasa dipanggil Fatila. Dan aku April dari UIN Malang. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang kesehatan mental ya. Nah, ngomongin tentang kesehatan mental, tiap orang dan tiap generasi tuh punya interpretasi yang berbeda. Aku pengen tahu nih, menurut kalian sebagai Gen Z, apa sih arti kesehatan mental itu? Mungkin mulai dari aku ya. Kalau menurut aku, kesehatan mental atau mental health itu bukan sekedar gangguan mental aja, tapi juga self love. Bagaimana diri kita itu bisa menerima diri kita seluruhnya, mulai dari kelebihan dan juga kekurangan kita. Terus juga dari bagaimana kita membatasi diri kita dengan orang lain. Kita tuh tetap boleh bergaul atau berinteraksi, tapi kita juga harus punya batasan agar privasi kita itu tidak diganggu oleh orang lain gitu. Itu sih menurut aku. Kalau menurut Fatila gimana? Kalau menurutku mental health itu seperti baterai utama ya. Karena kalau kita itu memiliki mental yang baik, kita memiliki pemikiran yang benar-benar sehat, kita seluruh badan bahkan seluruh fisik kita itu juga memiliki kesehatan yang baik pula, seperti itu. Karena apa? Kalau kita capek, kalau kita lelah, biasanya kita cukup istirahat pun itu sudah bisa, dengan istirahat tidur itu pun biasanya udah tercukupi gitu ya. Tapi kalau kita yang bermasalah itu mental health-nya atau kesehatan mentalnya, kadang tidur pun itu tidak cukup. Jadi mental health itu sangat penting untuk diperhatikan sekali, seperti itu. Oh, jadi mental health ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Benar. Terus banget. bukan hanya tentang gangguan mental, tapi how we deal with it, bagaimana kita menyikapinya. Benar. Terus, nah kita kan udah ngomongin soal arti mental health bagi Gen Z. Terus menurut kalian seberapa penting sih mental health ini? Sangat-sangat penting. Soalnya kita sebagai Gen Z itu benar-benar hidup di era dimana apa-apa tuh serba cepat, serba mudah gitu. Terus di sisi lain umur-umur kayak kita ini 20-an gitu sering dibebani dengan ekspektasi orang lain atau mungkin orang tua gitu. Nah, semisal kita itu nggak bisa menjaga mental health kita, nggak bisa mengontrol mental health kita, itu pasti jadinya kita nanti burn out, stres, depresi gitu. Jadi sangat-sangat penting mental health bagi Gen Z gitu. Apalagi kita dalam masa quarter life crisis ya. Benar. Usia-usia 20-an ini emang rawan. Ya, itu ya. Tadi seperti yang udah dikatakan juga ya, kalau mental health itu penting banget, penting untuk diperhatikan, penting untuk di highlight bahwa kesehatan mental itu juga banyak banget penyebabnya juga gitu kan. Jadi setelah kita tahu beberapa penyebabnya, kita juga harus bisa mencari tahu bagaimana sih, apa saja sih yang dapat merusak mental health kita gitu. Jadi bagi kita perlu banget gitu ya, seperti tadi kesehatan kita juga berpengaruh dari mental kita. Iya, benar. Terus apalagi kemudahan dari Gen Z saat ini, kemudahan dari gadget, digital, internet dan lain sebagainya, itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan mental health kita itu Terganggu gitu. betul banget. Nah, kalian berdua tadi kan mention kalau kesehatan mental ini sangat penting ya. Terus menurut kalian apa aja sih faktor-faktor yang bisa memicu gangguan kesehatan mental di kalangan Gen Z?
Gangguan kesehatan mental di kalangan Gen Z menurutku banyak banget ya. Salah satunya seperti tadi yang udah jelasin, kalau ada salah satunya gadget. Nah, kadang kita itu kadang lagi ya, sering banget, bahkan 24/7 kita itu pegangnya gadget. Dan semua apapun, entah itu kita yang memposting atau kita yang melihat postingan orang lain, di sana kita itu sering banget kayak lihat dari postingan orang lain, mengcomparing, banding-bandingkan, dan tanpa adanya saringan, tanpa adanya batasan di sana. Itu yang salah satu menjadi penyebab bagaimana mental health itu dapat berpengaruh seperti itu. Dan ada lagi salah satunya toxic relationship. Nah, di sana kita juga gimana ya, toxic, apalagi pertemanan di dalam kampus itu ya. Benar. Itu sangat liar banget. Betul nggak, Abi? Iya, benar, setuju banget. Soalnya kadang kita kalau udah berada di toxic relationship itu kadang kita denial gitu loh. Kayak kita mikir kalau pertemanan atau relationship kita sekarang ini sehat, tapi kalau dipandang kebanyakan orang tuh kayak ini tuh udah nggak sehat gitu. Bermasalah. Nah, kadang kalau mau keluar pun susah gitu loh, gara-gara kita kayak masih denial, jadinya kayak stuck di toxic relationship itu. Nah, itu bisa memicu mental health gitu. Oh, berarti ada dua ya penyebab yang paling utama, yaitu media sosial dan juga toxic relationship. Tapi iya sih, setuju, sosial media tuh kadang bisa bikin kita ngerasa kayak kurang terus, padahal sebenarnya kita tuh cukup. Iya, benar. Cukup. Dan toxic relationship itu juga sangat berpengaruh banget untuk kehidupan Gen Z, yang mana mereka itu dapat dimudahkan dengan sekali genggaman. Yang jauh bisa terasa dekat, yang dekat bisa terasa lebih dekat, atau terkadang yang dekat bisa terasa lebih jauh. Iya, benar. Nah, terus ini pertanyaannya agak sensitif nih, agak panas. Nah, menurut kan banyak nih di luaran sana yang melabeli Gen Z dengan strawberry generation, atau generasi yang mentalnya rapuh, sensitif. Nah, kalian setuju nggak sih sama labeling ini? Gimana tanggapan kalian? Strawberry kalau dilihat emang tampilannya bagus, cantik ya, di luar, cantik gitu. Di luar, apalagi warnanya yang merah mempesona itu bikin kita kayak wah, ini kayaknya rasanya manis, tapi ternyata ketika dicoba rasanya zong. Beberapa rasanya ada yang strawberry, yang rasa strawberry itu manis, ada yang rasanya asam dan lain sebagainya itu. Jadi kalau aku sendiri, aku agak kurang setuju ya antara iya dan tidak, karena nggak semua Gen Z itu seperti dikatakan orang-orang, yakni generasi strawberry. Karena memang strawberry itu nampaknya bagus, cantik, tapi ternyata dia lembek banget. Dan nggak semuanya Gen Z itu lembek, nggak semuanya Gen Z itu dia lemah. Karena di sini maksudnya bagaimana? Karena Gen Z itu terkadang mereka hanya butuh waktu. Dia hanya butuh waktu untuk survive, untuk belajar step by step agar menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Dan Gen Z itu juga nggak bisa loh dikatakan keseluruhan itu seperti strawberry yang lemah gitu. Karena apa? Karena strawberry itu nggak selamanya dia menghasilkan buah yang asam kan. Beberapa mereka ada yang manis. Nah, di sana berarti kita juga bisa belajar loh. Ternyata ada beberapa spesies manusia itu yang bisa, dia manis kok, dia bisa tumbuh dengan tinggi itu tentunya dari beberapa step yang panjang. Benar. Itu benar banget kan. Berarti nggak semua Gen Z itu mentalnya rapuh ya, tergantung gimana orangnya. Betul banget. Kalau menurut April, setuju nggak sama labeling strawberry generation ini? Aku sih setuju-setuju aja ya. Soalnya mungkin kalau Gen Z itu dikatakan mentalnya lemah atau lembek, ya balik lagi di awal, kita tuh benar-benar tumbuh di era yang serba cepat, serba mudah. Nah, kalau kita berada di posisi yang berat, posisi yang sulit gitu, terkadang kayak ngeluh gitu kan. Nah, itu mungkin yang dimaksud strawberry generation di Gen Z itu. Tapi di sisi lain kita harus bisa ngambil sisi positifnya gitu. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita tuh harus bisa membuktikan bahwa Gen Z ini nggak hanya lemah, tapi kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan hal-hal yang baik gitu. Kan kadang nih Gen Z ini dicap strawberry generation karena
mereka tuh aware sama kesehatan mental. Jadi Iya. mereka lebih sering depres, lebih sering stres atau apa-apa. Padahal sebenarnya keterbukaan itu yang dianggap kelemahan tadi, itu tuh sebenarnya keberanian untuk mengakui bahwa menyuarakan. dia itu lemah, Iya, bahwa dia benar. itu butuh pertolongan. Mm-mm. Nah, terus kita tahu ya akhir-akhir ini, Mm-mm. kalian mahasiswa kan? Iya, benar. Akhir-akhir ini tuh ada kasus bunuh diri. Iya. Tahun 2023 kemarin dan juga tahun 2024 kemarin ada mahasiswa yang mengakhiri hidupnya baik di lingkungan kampus ataupun di jembatan. Hmm. Ternyata tekanan akademik bisa seberat itu Iya, ya. heeh. Terus bagaimana nih kalian sebagai mahasiswa menjaga kewarasan sampai saat ini? Kalau aku ya, cara agar tetap waras gini, agar mental health ini terjaga itu ya, kita tuh harus tahu kapasitas diri kita. Oh iya. Jadi jangan paksain. Kalau emang udah jenuh, udah stres dalam mengerjakan tugas atau suatu pekerjaan itu, ya udah, Istirahat dulu, Bisa nggak kok apa-apa. istirahat sejenak. Istirahat sejenak, kita move dari tugas itu gitu. Atau enggak Healing iya. mungkin ya cara yang terbaik untuk menghilangkan rasa stres dan depresi itu. Iya. Dan kadang nggak sepenuhnya Gen Z itu juga cepat depresi ya. Beberapa dari mereka banyak juga kok yang mereka menggunakan cara schedule, bikin journaling agar hidupnya lebih tertata mungkin ya, agar tugas-tugasnya nggak numpuk dulu habis itu dikerjain. Beberapa memang ada yang seperti itu, tapi beberapa juga itu ada yang mereka rajin juga kok. Itu juga tergantung bagaimana dia memanage hidupnya sendiri gitu kan. Dan untuk mengatasi kewarasan ya, menurutku healing itu juga penting loh ya. Iya. Selain kita bisa menghirup udara segar, Iya. melihat orang-orang di sekeliling kita bahwa orang-orang di sana itu banyak loh Iya. yang tuntutan dan lain sebagainya itu lebih berat ketimbang kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa juga masih dapat support dari orang tua, Iya, dari uang teman-teman, dari orang tua, kayak finansial dari orang tua, yang nggak semuanya kita cari sendiri gitu loh. Jadi benar-benar healing juga bisa menjadi salah satu gitu kan ya. Ya, selain itu mungkin juga kita tuh bisa tahu kayak cerita ke teman atau cerita ke orang tua. Betul gitu banget. kayak nggak apa-apa buat cerita, nggak usah kita pendam sendiri gitu kan. Kayak nggak semua masalah itu bisa kita selesaiin Betul sendiri. banget. Kita juga ada kalanya butuh bantuan orang lain gitu. Iya benar, berarti support system nih penting banget Iya, ya. heeh. Kayak cerita ke teman aja bisa ngurangin beban. Iya, seenggaknya lega lah ya kita Iya. habis cerita Terus gitu. sama kalau kata April tadi, kita harus berani untuk take a break, Iya. untuk istirahat. Mm-mm. Mending sekarang istirahat sebentar daripada nanti burn out, Iya. nggak bisa bangkit lagi. Iya benar. Betul banget. Terus kadang-kadang kita juga perlu healing ya. Iya, Healing, sangat-sangat support perlu itu. Terus Betul banget. biasanya kan mahasiswa akhir tuh banyak tugas dan juga deadline yang mepet. Terus kalian kalau udah muak gitu, gimana cara kalian? Yang penting Atasinya. usahakan jangan sampai joki gitu kan ya. Iya benar. Kita karena- usahakan sebisa kita dulu gitu. Betul banget. Apalagi sekarang banyak banget tools yang bisa membantu kita kan, seperti AI dan lain sebagainya. Itu kita bisa belajar loh dari dia. Tapi di highlight lagi bahwa itu untuk memberikan rekomendasi, memberikan kita gambaran untuk mengerjakan tugas. Iya. Jangan sepenuhnya kita menggunakan AI Iya. seperti itu. Iya. Itu tuh cuma membantu, bukan Membantu. menyelesaikan gitu. Betul banget. Apalagi tugas-tugas yang menumpuk tentunya juga diiringi sama scheduling ya. Kayak mana yang lebih dekat sama Iya. deadline, mana yang lebih dekat untuk dikumpulkan, yang harus dipresentasikan gitu sih. Jadi emang time management itu sangat-sangat penting Betul. sih. Perlu banget untuk menunjang cara agar kita terhindar dari mental health gitu kan, nggak sih? Nggak Kan- stres di satu waktu gitu loh. Soalnya terkadang beberapa kita itu kayak memikirkan, aduh ini ternyata Senin sampai Jumat banyak banget tugas, harus presentasi dan lain sebagainya gitu. Beberapa kita ada yang cuma mikirin aja, tapi nggak Tapi nggak dilakukan. dikerjain. Nah, cuma dipikirin aja. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi beban nggak sih malahan? Malah jadi beban. Jadi kalau mau keluar, aduh aku ada tugas, tapi tapi nggak dikerjain. Iya, nggak dikerjain, nggak dibuka laptopnya, gitu kan. Jadi kayak energi kita terbuang sia-sia gitu loh. Iya, cuma mikirin doang ya. Mikirin sesuatu yang belum tentu bakal terjadi. Gitu. Berarti
kesehatan mental ini sangat bergantung pada bagaimana time management kita Iya, ya. Betul Terus banget. kalian pernah nggak sih nyoba journaling gitu buat nuangin perasaan kalian kalau kalian lagi capek gitu? Sering Iya, kalau aku ya. aku juga pernah. Sering banget. Kalau dulu pas masa-masa masih belum mahasiswa itu karena terhalang dengan internet dan lain sebagainya, seringnya journaling sih, kayak tulis diary gitu Iya, kan. Bahkan sampai semua hampir tiap hari aku tulis kayak di sana kita juga bisa belajar loh, kayak pas kita baca-baca ulang, kita flashback ulang lagi bahwa hidup kita yang dulu itu ternyata banyak berubahnya gitu loh. Iya. Ternyata dulu aku yang nggak bisa public speaking, dulu aku yang nggak bisa ngomong, dulu aku yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa dan lain sebagainya. Sekarang udah bisa loh. Sekarang udah banyak berubahnya loh. Jadinya Gitu. kayak kita sadar kita tuh pernah ada di posisi yang nggak enak gitu loh. Jadi kayak itu tuh hal wajar gitu. Yang penting kita nggak stuck di situ. Kita tuh harus move dan improve diri kita gitu. Betul banget. Jadi selain buat ngeringanin perasaan, journaling ini bisa jadi kenangan Iya, ya buat kita kalau benar. kita tuh pernah jatuh dan sempat bangkit. Berarti kalau kita jatuh lagi berarti kita Bisa bangkit lagi. Setuju banget. Kadang juga journaling itu salah satu cara nggak sih buat kalau kita misal nih kalau kita pengen curhat ke teman, beberapa teman mungkin ada yang belum bisa ya, karena memang waktunya yang belum ada atau lain sebagainya gitu kan. Jadi kita kayak ya udahlah, mending aku tulis aja. Iya. Di sana kan setidaknya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu terkeluarkan semuanya dengan bahasa-bahasa Iya, kita benar. sendiri gitu. Dan kalau journaling kan nggak ada yang ngejudge ya, Iya, kita nggak bebas ada, banget. ya bebas dari judgement. Betul banget itu. Terus pernah nggak kalian curhat sama ChatGPT? Curhat sama ChatGPT. Jujur aku pernah sih nyoba-nyoba gitu. Gimana tuh? Pernah nyoba kayak kan rame ya di TikTok kayak curhat sama ChatGPT gini-gini. Aku nyoba lah, tapi emang ternyata sangat ini ya responnya sangat-sangat kayak manusia gitu loh, kayak bukan supportive AI. dan tidak ada judgement. Benar. Dan dia tuh ngasih solusi yang logis, Iya. realistis. Yang kalau bisa dikatakan dia itu memberikan solusi itu yang kecowokan banget sih. Yang nggak Kecowaan gimana nih maksudnya kecowaan? Dia itu nggak menggunakan perasaan, nggak menggunakan hati gitu. pakai kayak logika. Ya betul banget, kalau aku bilangnya itu kecowokan banget karena dia itu kadang kalau pas aku curhat selama seminggu waktu itu, aku curhat dengan dia itu setiap aku curhat itu dengan perasaan yang benar-benar lagi kacau balau dan lain sebagainya. Tapi respon dia itu kayak respon seorang cowok ke cewek. Yang mana itu logisnya kamu mending kayak gini deh. Logisnya kamu kayak gini gitu. Karena dia itu sistem ya, dia itu AI yang nggak selamanya bisa mengerti juga loh perasaan kita. Makanya juga perlu kan yang namanya teman. Benar. Berarti kalau nggak punya cowok, curhat aja sama ChatGPT ya. Aku ada temen kok yang nggak April. Iya, benar banget. Terus kalau kalian pernah nggak sih ngerasa kayak suntuk banget atau stres banget, terus kayak aku butuh me time nih gitu? Pernah? Pernah. Pasti perlu sih, Me butuh time versi kalian tuh gimana? Ngapain aja? me time Simple sih versi- ya, banget. nggak harus yang keluar kemana gitu, kayak seharian di kos nggak ngapa-ngapain, matiin HP, nonton, itu tuh kayak me time gak sih buat kita? Tidur, nonton, Buat aku sih ya. scrolling aja itu udah. Tapi ya itu lagi sih di garis bawahi dengan waktu yang tepat, dengan waktu yang dibatasi lah, nggak yang sampai terus-terusan gitu, sampai niatnya me time tapi kok keterusan sampai Senin sampai Jumat gitu bener. kan ya, harus ada batasan sendiri lah ya gitu. Kalau aku sendiri juga me time-ku lebih seringnya keluar sih, karena aku sering banget buat lihat banyak orang di sana. Setiap aku lihat banyak orang itu aku belajar juga bahwa orang-orang itu banyak loh tuntutan yang lebih berat ketimbang aku. Iya. Orang-orang itu banyak loh yang kurang keseluruhannya daripada aku. Dan di sana aku juga belajar bahwa aku ini masih muda loh. Kamu bisa mencoba menghabiskan masa Gagal kita masa gitu. gagal kita, betul banget. Masa capek kita. Iya. Karena di sana kita kalau ngeluh capek ya nggak apa-apa ngeluh capek, tapi ada yang lebih capek, orang Iya, tua semua kita. orang capek ya. Betul banget, semua orang capek dengan tantangannya masing-masing. Bener. Terus tadi kan kalian pernah ini nggak kayak main ke alam gitu buat me time?
Pengen ke alam sesekali sih ya. Kayak Sering. perlu juga emang. Sering banget sih. Karena menghirup udara segar itu menurutku salah satu obat ya. Iya. Apalagi di Malang yang dingin, yang banyak banget tempat wisatanya. Hampir kayak tiba-tiba pulang kuliah kalau lagi suntuk, lagi capek, tugas lagi tambah Tinggal sering healing tuh. sering banget tiba-tiba motoran nyampe Batu, tiba-tiba motoran nyampe alun-alun. Karena menurutku spot-spot yang ada di Malang ini bagus banget loh untuk kita memanjakan pikiran, yang mana kita di sini bukan untuk kabur dari masalah ya, tapi mencoba untuk rehat sejenak agar bisa membuka lembaran yang lebih siap untuk menghadapi semua itu. Iya benar. Ya tadi kan main, scrolling, sendirian, Nonton, iya. gitu. Terus gimana cara kalian membagi waktu antara hal-hal itu dan juga belajar kalian? Apalagi kalian nih mahasiswa semester akhir nggak sih? Pasti Iya. banyak tugas. Mau akhir ya. Iya. Kalau aku sih ya ini kayak kita bagi weekday sama weekend. Jadi kalau weekday kita fokus aja kayak belajar, ngerjain tugas, apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita selesaiin di weekday. Jadi pas weekend kita mau healing, mau mid time, mau self reward, terserah kita gitu kayak ya udah bebas gitu. Itu sih. Oh, jadi di weekend kita terbebas dari pikiran-pikiran tentang tugas atau apapun itu ya. Jadi Iya. bisa maksimal memanfaatkan weekendnya. Iya, benar. Benar banget sih. Kadang weekday itu memang hari-hari yang kayak gitu yang sulit gitu ya. Tapi menurutku hari-hari yang sulit itu bisa kok kita selesain satu persatu. Jangan Iya. semuanya dipikirin aja satu-satu. Dipikirin semuanya tapi nggak ada yang dikerjain sama sekali gitu Sama kan aja ya. ya. Bikin beban ke pikiran juga kan gitu. Jadi selain dipikirin harus diselesain Dikerjain, ya. Kalau nggak betul. diselesain ya bakal tetap dipikiran sampai Iya. kapanpun. Iya. Apalagi kadang kalau sebagai anak rantau ya yang Iya. rumahnya deket kayak aku dari Surabaya pun, kadang me timeku kalau emang ke alam gak mempan, ke teman-teman gak mempan, bahkan self reward dan lain sebagainya itu gak mempan, kita pulang sih kadang. Soalnya kadang kita itu hanya butuh energi dari orang-orang tersayang kita, keluarga kita, dan orang-orang yang masih menganggap kita itu kamu masih bisa balik loh ke sini gitu. Orang-orang yang bikin kita ngerasa oh masih ada nih yang peduli sama aku, masih Betul ada nih banget. yang sayang sama aku gitu ya. Dan banyak yang bilang nih kalau untuk menjaga kesehatan mental itu kita perlu support system. Iya, benar. Nah, menurut kalian seberapa penting sih teman, kampus dan juga orang tua dalam menjaga kesehatan mental kita? Apakah peran mereka begitu penting? sangat penting. Soalnya ketika kita punya masalah gitu ya. Nah, kalau kita punya masalah dan punya keluarga atau teman yang suportif, gitu tuh kita nggak takut buat cerita, nggak ragu gitu. Sedangkan kalau keluarga atau teman aja kita nggak punya teman yang suportif gitu, kayak kita merasa takut, terus jadinya kita pendem sendiri dan itu akan merusak mental kita gitu. Stres, depresi dan lain sebagainya. Apalagi anak kos ya, udah tinggalnya sendiri, Iya. udah tinggalnya sendiri, masih belum punya temen. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab gitu kan ya. Support system menurutku penting, apalagi dari orang-orang tersayang. Iya. Contohnya dari keluarga, teman, terus atau akademisi yang dari kampus seperti dosen kepada mahasiswa bimbingannya gitu. Karena support system itu juga salah satu obat loh, obat untuk menghilangkan satu penyebab depresi. Iya. Gitu. Berarti sangat penting ya support system ini. Iya. Nah, kalau dari kampus ini kan menyediakan layanan konseling untuk mahasiswanya secara gratis ya. Biasanya tiap kampus ada. Iya. Terus menurut kalian penting nggak? Penting. Konseling kampus menurutku penting ya, karena di sana dia itu memberikan ruang secara cuma-cuma, dan itu dengan apa ya? Dia itu dengan no judgment. Iya. Nah, kadang kalau kita curhat ke teman gitu ya, dia kan udah tahu keseharian kita bagaimana, Ya, udah tahu sifat kita ya. kita bagaimana gitu kan. Di sana terkadang pas ketika kita curhat, dia malah bukan memberikan kita masukan yang positif, kadang mereka Adu memberikan nasib. jadinya adu nasib, atau kadang beberapa ada yang berikan masukan yang negatif, sehingga menyebabkan kita itu kayak ya gimana ya, iya ya gitu. Jadi konseling kampus menurutku penting ya. Kalau
ketika curhat ke teman itu ada judgement dan lain sebagainya. Ketika konseling kampus, dia itu kan yang bukan orang yang bukan kenal kita, dan kita pun nggak kenal dia gitu. Jadi kan kayak bebas aja gitu ya, mau cerita Betul apapun banget. Terasa lebih leluasa, nggak ada judgement, dan juga mungkin itu sangat-sangat membuat kita lega gitu ya. Kayaknya. Betul banget. Kalau dikatakan ya hampir serupa sih sama ChatGPT gitu. Iya, Cuma tapi ChatGPT, bentuknya orang. tapi dia bentuknya orang Jadi lebih dan bisa leluasa ya. merasakan seperti kita juga gitu. terus aku juga pernah baca kalau kita konsul atau curhat itu sebenarnya nggak boleh sama orang yang kita kenal karena itu tuh bisa menjadi bias. Oh, iya, benar sih. Karena kita kan punya feeling ya sama teman-teman kita, mungkin itu empati, mungkin itu hal yang lain. Jadi sebenarnya layanan konseling ini penting loh. Nah, terus kalau di kampus kalian, layanan konseling ini cukup banyak digunakan, udah banyak yang menggunakan dan aware, atau kalian sendiri pernah? Kalau sejauh ini ya, aku dulu pernah, tapi nggak langsung ke konseling Psikiater. kampus ya, gitu. Karena aku sendiri punya teman yang dia jurusannya psikologi gitu. Tapi terkadang setiap aku curhat, aku mesti kasih dia pesan dulu kalau kamu beri aku saran selayaknya kamu nggak kenal aku, selayaknya kamu masih belum kenal aku gitu. Jadi kamu memberikan aku saran yang sebenar-benarnya saran yang positif gitu. Di sana aku juga belajar loh, kayak oh ternyata senyaman itu loh curhat ke orang yang belum kenal sama sekali ke kita gitu. Terkadang beberapa Gen Z itu ya, mereka pas mau datang ke konseling kampus dia Iya. tuh udah malu. Iya, udah malu duluan, Nah. kayak dianggap aib gitu loh, kayak ke Iya, psikiater betul. tuh. Sesuatu yang Tabu, kayak Betul masih banget. apa ya? Ih, kamu kenapa ngapain tuh? gitu kok Heeh. sampai datang ke psikiater, kamu ngapain kok datang ke konseling kampus? Depresi Emang ya? iya, emang nggak punya temen, emang depresimu seperti apa sih gitu. Iya. Padahal terkadang beberapa dari kita itu memiliki tingkat depresi yang berbeda-beda. Iya. Cuma bagaimana cara kita mengolah, cara kita Mengatasinya betul gitu-gitu. banget. Padahal Gen Z ini udah banyak yang aware ya soal Iya. kesehatan mental, tapi ternyata di realitanya mereka masih banyak yang malu buat datang ke konseling. Padahal sebenarnya itu tuh nggak Nggak berarti mau. lemah, Heeh, berarti dia tuh bener. berani Iya. buat berjuang sama dirinya sendiri, berani mengakui kalau dia itu sedang stres, sedang depresi, dan dia tuh butuh pertolongan. Iya, benar. Betul banget. Terus pernah nggak kalian nih nemuin teman dekat atau keluarga atau siapa aja yang mengalami gangguan mental? Kalau aku yang gangguan mental berat gitu nggak pernah sih ya, tapi mungkin ya kayak Stres. stres-stres ringan gitu, kayak kita biasa stres tugas gitu-gitu aja. Kalau aku sendiri, aku pernah nemuin sih teman aku, memang dia anak rantau dari jauh kuliah ke Malang, terus ternyata dia ada di kelompok yang toksik gitu. Nah di sana aku bukan bermaksud untuk merusak pertemanan mereka gitu ya, tapi di sana aku cuma pengen ngasih tahu loh, kamu itu ada di lingkungan yang toksik, kamu itu kamu nggak selayaknya ada di sana gitu. Dan di sana dia setelah merasakan itu, iya ya ternyata seberat itu loh ada di toxic relationship itu. Nah jadi menurutku dia perlu sebuah semacam meditasi gitu ya, karena dia udah jauh dari orang tua, udah nggak punya teman, jadi tentunya butuh banget gitu loh konseling kampus, terus support system dari teman gitu. Iya. Terkadang cuma butuh dengerin aja loh, nggak butuh nasihat, cuma butuh dengerin dari sesosok perempuan dengan 1000 bahasanya, itu sudah bisa mengobati atas apa yang dia rasakan gitu. Iya benar ya, biasanya cerita dengan teman tuh bisa bikin kita ringan, apalagi Iya. kalau tanpa judgement. Iya. Walaupun kadang nggak dikasih solusi gitu ya, kayak lega aja gitu. Kalian kalau ada teman yang curhat itu gimana? Juga tanpa judgement atau masih sering ngasih judgement? Kalau aku sendiri, aku dengerin dulu sih ceritanya gitu. Gimana? Emang kalau kamu emang butuh nasihat, kalau emang kamu butuh masukan, oke, aku kasih masukan gitu. Tapi kalau kamu yang memang aku ingin aku dengerin juga, dengerin aja, oke deh, nggak apa-apa, aku dengerin aja. Tapi yang perlu di-highlight juga ya menurutku, ketika kita mendengarkan curhatan teman atau orang lain, kita juga butuh mood yang bagus juga loh. Karena ketika mood kita juga nggak bagus, nah ketika nanti memberikan masukan ke teman kita yang lagi
sedang down, sedang drop itu tentunya kadang masukannya tuh nggak malah masuk, malah memberikan sesuatu energi negatif juga. Iya, gitu. malah nambah beban. Nambah beban, bener. Betul banget itu. Jadinya kayak apa tadi? Adu nasib itu betul udah banget. kayak terjadinya adu nasib. Kalau emang yang udah teman dekat banget, adu nasib itu sesuatu yang biasa Iya, lah. biasa. Tapi biasa. Orang-orang Kalau yang orang-orang baru kenal gitu. betul banget. Atau takutnya udah biasa tapi waktu itu dia lagi benar-benar down, lagi di lowest point of Iya. his life. Iya, betul. Takutnya kan malah tambah. Iya. Terbebani. Jadi penting ya buat kita dengerin cerita tanpa judgement. Iya. Betul. Dengan kita aware, dengan kita dengerin aja tuh kadang bisa bikin mereka ngerasa nggak sendirian. Iya. Nah, sekarang hampir dari kita semua kan pengguna sosmed ya. Kita punya sosmed semua kan? Punya pastinya ya. Pastinya punya. Nah, menurut kalian sosmed ini ngaruh nggak sama kesehatan mental kita? Sangat berpengaruh sekali gitu ya. Kayaknya pengaruh paling besar nggak sih bisa dikatakan kayak gitu kalau Betul sosmed itu. Apa tuh pengaruhnya, gimana? Soalnya emang kita apalagi Gen Z itu setiap hari kayak 24/7 Iya. banget sama gadget. ya, dan setiap hari scroll IG, scroll TikTok, yang itu yang kita lihat pencapaian orang, gitu-gitulah pokoknya. Dan nanti jadinya comparing, malah kayak comparing diri kita sendiri dengan orang itu. Akhirnya kita ngerasa kurang ya, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, kita udah mencoba lebih baik dari hari kemarin Iya. pun itu udah lebih baik loh. Mending kayak kita tuh fokus dengan diri kita sendiri aja. Soalnya kita pun goal kita dengan orang lain tuh pastinya beda ya, startnya beda. Jadi kenapa kita harus fokus dengan orang itu? Fokus aja sama diri sendiri. Diri sendiri aja. Berarti kita harus membatasi dan juga menyaring apa yang di sosial media biar kita nggak cepet kehabisan energi. Bener. Terus sosial media ini juga bisa digunakan buat kita nyari tahu, nyari motivasi, Oh iya, informasi, itu nyari bagus kalau cara dijadiin. kita ngejaga banget. kesehatan mental, cara mengatasi burnout atau yang lain-lain ya. Itu bagaimana cara penggunaannya aja sih ya. Iya. Dari tiap Gen Z-nya kan tentunya pasti berbeda. Cara penggunaannya bagaimana. Terus yang dikonsumsi tiap hari itu konten apa aja Iya. gitu. Jadi kayak ambil positifnya aja, buang negatifnya. Betul Wih. banget. Wah, obrolan kali ini benar-benar ngebuka mata dan hati kita tentang pentingnya mental health bagi Gen Z ya. Betul Iya, banget. benar. Terima kasih Fatila, terima Sama-sama. kasih April telah Sama-sama. sharing hal dengan jujur dan insightful sekali. Semoga cerita kalian bisa membantu orang-orang yang sedang struggle di luar sana. Dan juga buat Tribuners di rumah, jangan lupa bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Jangan takut untuk istirahat, jangan takut untuk minta tolong atau sekedar cerita dengan orang-orang terdekat kalian. Terus katanya Fatilah punya pantun nih. Gimana? Yuk. Harapannya nggak banyak. Semoga pantun ini bisa sedikit memberikan informasi, sedikit memberikan pesan untuk teman-teman yang di luaran sana, apalagi teman-teman maba yang habis ini akan menyandang status mahasiswa gitu ya. Bakalan survive nih di lingkungan baru. Betul gitu. banget. Oke, beli es teh di warung Bang Udin, Cakep. dikasih bonus tahu isi 2. Cakep. Jangan minder lihat hidup orang lain di story. Yang kamu punya juga berharga dan luar biasa. Wih, sangat keren ya pantunnya. Sampai jumpa di podcast Malang Live selanjutnya. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.